Bawa jenazah ini ke pemakaman untuk dikubur. Tuhan benar-benar tidak adil padaku. Semua temanku sudah meninggal. Kenapa Tuhan menghukumku pada saat kami jalan sendirian? Apa salah kami, Tuhan? Apa salah kami? Tidak ada yang memiliki kendali atas hidup dan mati. Kau bukan berasal dari Agra, tapi aku akan membantumu demi kemanusiaan. Tapi apa teman-temanmu benar-benar mati setelah minum air dari sumur ini? Mereka benar-benar orang baik. Saat mereka minum air ini, kesehatan mereka memburuk. Aku tidak bisa minum air ini karena aku sedang mengawasi mereka. Ya ampun. Saat aku minum air ini minggu kemarin, aku tidak apa-apa. Dan aku tidak menderita apapun. Ini adalah masalah serius. Air di sumur tidak bisa beracun. Ini pasti ulah dari musuh raja yang telah meracuninya. Sebagai penjaga kerajaan ini, itu adalah tugasku untuk menginformasikan raja tentang hal itu. Sumur ini berbahaya untuk rakyat. Apa yang akan terjadi jika sumur yang lain diracuni? Raja harus tahu. Ya benar, raja harus tahu. Ini tidak bisa dibiarkan. Benar. Maaf mengganggu yang mulia. Ratu Hamidah ingin bertemu dengan Anda. Assalamualaikum, Ibu. Semoga Tuhan memberkatimu. Aku ingin bicara hal penting denganmu. Iya, Ibu. Setelah banyak berpikir, Ibu menyadari bahwa kau seharusnya memikirkan apa yang Ratu Joda katakan kepadamu. Ibu, aku selalu memikirkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Joda. Aku tidak mengerti kenapa dia menentang pernikahanku dengan Benazir. Tidak ada di kerajaan ini yang mempertanyakan keputusanku itu selain Ratu Joda. Setiap kali dia selalu mencoba untuk membuktikan bahwa aku salah. Apa kau pikir Ratu Joda akan berbohong padamu? Ibu, kita bukanlah orang-orang yang melihat apa yang terjadi. Terlepas dari itu, aku mencoba menelusuri kebenaran di depan semua orang. Benazir telah membuktikan dirinya tidak bersalah. Dan Ratu Joda memang terbukti bersalah. Tapi, Ibu ingin kau memikirkan tentang keputusanmu ini. Ibu tidak ingin kau menyesal dengan mengabaikan tuduhan Ratu Joda itu setelah kau menikahi Benazir. Ibu, aku memahami kepedulian. Semua yang aku ingin katakan bahwa aku putra dari almarhum Raja Humayun dan Ratu Hamidah Banu. Kedua orang tuaku yang telah membuatku cukup berani untuk menghadapi segala bahaya dengan kesatria. Jadi itulah sebabnya aku ingin berjanji padamu. Aku akan bersamamu seumur hidupku. Apakah kau merasa takut, Ratu Salimah? Aku takut serta bahagia, Ratu Joda. Aku takut mendengar kekuatan racunnya Benazir. Dia membuat seluruh air di sumur beracun. Apa yang akan terjadi jika Yang Mulia dipengaruhi oleh racun? Ya Allah, aku benar-benar takut sekali, Ratu Joda. Aku senang karena kau telah mendapatkan bukti untuk membuktikan bahwa Benazir adalah seorang wanita beracun. Ayo kita pergi. Kerja bagus, Ratu Joda. Kau punya bukti yang tepat. Ini merupakan masalah penting. Air di sumur tidak akan mungkin bisa berubah beracun dengan sendirinya. Musuhku yang berencana meracuni sumur ini. Satu-satunya musuh yang ingin melihatmu mati, Benazir. Tolong pikirkan itu, Yang Mulia. Semua orang di pasar mengatakan bahwa air di sumur itu berubah beracun sejak Benazir melompat ke dalamnya. Tapi kau masih saja tidak percaya bahwa dia adalah seorang wanita beracun. Kau mendengar Benazir di pasar. Ratu Joda, tolong perjelas lagi. Kenapa kau harus pergi ke pasar itu? Katakan padaku. Aku... Tolonglah Joda, aku ingin jawaban. Aku ingin pergi ke kuil dan Rahim ingin aku membeli sebuah mainan. Jadinya aku pergi ke pasar. Jika aku beranggapan air di sumur menjadi beracun karena Benazir, tapi aku tidak memiliki bukti terhadap dirinya.
Aku ingin segera bertemu dengan Atgah Khan dan juga Adam Khan. Atgah Khan, apakah kau telah menyelidiki tentang sumur yang beracun? Benar Yang Mulia, Adam Khan sudah ke sana untuk menyelidiki. Lalu? Aku sudah memeriksanya Yang Mulia dan juga menyelidikinya. Kematian karena air beracun. Aku sudah menyuruh penjaga untuk menutup sumur itu. Bagus sekali. Lalu sekarang apa kau bisa mengetahui bagaimana sumur itu bisa beracun? Didapatkan ular mati di sumur itu. Dan air telah keracunan karena itu. Segera buat sumur baru di daerah itu. Kau boleh pergi sekarang. Sekali lagi, kau telah lakukan kesalahan. Kau bahkan tidak tahu yang sebenarnya, tapi kau menuduh Benazir sebagai penyebabnya. Aku ingin tanya padamu, Joda, apa kau benar-benar merasa iri kepada seorang Benazir? Diamu memberiku jawaban. Kau boleh pergi sekarang. Aku ingin kau bantu Ruqayyah untuk menolongnya membuat sebuah persiapan dalam menyambut seorang ratu baru. Karena saat ini suamimu akan menikah lagi. Ratu Joda, kecemburuanmu jelas membuktikan bahwa kau tidak ingin aku menikahi Benazir. Ratu Joda, ini adalah keinginan Ratu Hamidah serta perintahnya. Tolong maju dan pegang semangkuk henna. Kau pantas mendapatkan itu, Ratu Joda. Kau hebat. Kau tahu bagaimana cara untuk melihat wajah asli orang tersebut. Hari ini, aku menyadari itu. Tuan, aku selalu setia kepada Anda. Air sumur telah diracuni. Sumur mana yang kau bicarakan? Tuan, yang dekat kuil, Tuan. Benazir telah melompat 2 hari yang lalu. Jika kau tidak mengambil langkah yang tepat, hal ini akan bisa menjadi hal buruk, Tuan. Tolong lakukan sesuatu. Dan tentang masalah ini semua, hal itu juga akan membuatmu menjadi seorang pahlawan untuk raja dan juga rakyatnya, Tuan. Jangan pernah mengajari aku tentang tugasku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Benazir, kau adalah wanita beracun. Selama ini ibu selalu berpikir bahwa aku tidak menggunakan kecerdasanku. Tapi kali ini aku harus merencanakan semua yang terbaik. Lihat saja. Tidak diragukan lagi bahwa Benazir adalah wanita beracun. Dia membuat air di sumur menjadi beracun. Dan itu sudah terbukti. Aku akan memastikan bahwa Jalal akan terbunuh. Benazir. Benazir, Ratu Ruqayyah sudah mengirimkan gaun ini untukmu. Ini gaun pernikahanmu. Silakan dicoba. Aku tidak akan menikah. Bakar gaun ini dan aku tidak akan menikah. Salam. Benazir. Adam Khan, apa yang membuatmu kemari? Allah telah membuatmu dengan kecantikan. Kau mempunyai segala yang terbaik. Kecantikan, sikap, kecerdasan, gaya, dan racun. Aku harap siasatmu akan bekerja. Racun? Trik?
Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau akan mengerti apa yang aku maksudkan. Bahwa kau adalah wanita berani. Adam kan? Kau telah salah paham padaku sama seperti Ratu Joda. Dan... Aku tidak salah paham denganmu. Juga tidak Ratu Joda. Tapi ada beberapa orang menjadi korban racun. Adam kan, percayalah padaku. Benazir adalah seorang wanita meracun. Apa yang dikatakan Ratu Joda berarti benar. Dan aku akan membunuhmu. Jika apa yang kau katakan itu salah. Aku jamin padamu bahwa berita ini benar, Adam. Kalau dia itu bekerja untuk Abul Malik, kedatangan dia itu ke sini untuk membunuh raja. Kemudian aku mengetahui air dari sumur mana yang telah membuatmu terjatuh. Orang-orang mati setelah meminum air itu. Raja tahu air itu beracun. Dia ingin aku menyelidiki tentang masalah ini. Apa kau kesini untuk menangkapku? Benazir, kenapa aku harus menangkapmu? Jika aku tahu bahwa kau bisa membantuku, aku telah menyelamatkanmu. Aku katakan pada raja ada ular mati di dalam sumur. Dan itulah penyebab air menjadi beracun. Dan raja percaya apa yang kukatakan. Kenapa kau menyelamatkanku? Kau akan melakukan sesuatu yang aku sendiri gagal melakukannya. Aku gagal melakukannya bertahun-tahun. Lalu kenapa aku harus menghentikanmu? Apa maksudmu? Maksudku adalah aku ingin kau membunuh Jala. Jika kau butuh bantuanku, aku akan menolongmu. Dan aku ingin kau berhati-hati terhadap ibuku Maham Angga. Dia mencintai Jala lebih daripada aku. Walaupun dia ingin melihatku di atas tahta raja, dia tidak pernah ingin sesuatu terjadi pada Jala. Dan jika dia mengetahui niatmu, dia akan membuatmu terbunuh secara brutal. Kenapa kau ingin membunuh Yang Mulia? Kau akan tahu hal itu saat waktunya tiba. Aku tidak ingin mengatakan padamu sekarang, karena aku tidak ingin membuang waktu kita. Nanti aku jelaskan. Ratu Joda mengawasi setiap gerakanmu dan akan melakukan sesuatu tentang itu. Sebelum dia mengungkapkan kebenaranmu, selesaikan pekerjaanmu dan pergi dari sini. Apa kau mengerti? Ratu Joda, ini adalah keinginan Ratu Hamidah serta perintahnya. Tolong maju dan pegang semangkuk henna. Usahaku untuk menunjukkan kebenaran mengenai Benazir selalu gagal. Selalu saja aku yang salah. Sekarang aku jadi berpikir bahwa aku telah kalah dalam pertempuran ini. Bahkan Yang Mulia telah kehilangan kepercayaannya. Yang Mulia sangat membenciku. Ratu Joda, bersabarlah. Seorang Rajput tidak pernah menyerah sampai akhirnya. Bahkan Tuhan menginginkanmu melakukan tugasmu. Kita tidak perlu khawatir tentang resikonya. Kita harus selalu melakukan pekerjaan kita dengan penuh kejujuran. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan situasi ini. Aku berharap bahwa kau akan menyelesaikan pekerjaanmu sebelum pernikahan. Keinginan Anda perintah buatku, Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Ratu Joda, ada apa? Apa kau tidak memiliki keluhan atau pertanyaan untuk bertanya? Aku ingin memberitahumu bahwa ada hadiah yang tersimpan dalam ruanganmu. Hadiah? Kenapa kau mau memberiku hadiah, Yang Mulia? Hadiah itu adalah bukan untukmu, tapi untuk Benazir. Aku akan menikah dengan Benazir sesuai dengan tradisi. Menjadi seorang ratu, kau harus bisa menghadiahinya. Kau tidak harus memiliki setiap hadiahnya. Itu sebabnya aku mengirim hadiah itu. Kau harus menemuinya dan memberikan hadiah itu sendiri. Aku tidak mau memberi hadiah seorang wanita beracun. Hal yang harus dilakukan adalah menghukumnya. Karena dia telah mencoba membunuhmu, Yang Mulia.
Aku tahu bahwa kau tidak percaya kepadaku. Tapi Yang Mulia... Sekarang aku tahu, Joda. Kenapa kau melakukan ini? Kau iri dengan Benazir. Kau tidak punya perasaan, jadi aku tidak punya alasan untuk cemburuan. Aku akan memberitahu padamu alasannya. Kau iri karena seorang pelayan menjadi seorang ratu. Dan akan sama posisinya dengan... Kau telah salah menilaiku, Yang Mulia. Aku tidak keliru padamu. Joda, jika kau ingat apa yang kukatakan, iya berarti tidak dan tidakmu berarti ya. Kau katakan kau tidak akan memberikan hadiah padanya, berarti kau akan menghadiahinya. Terima kasih, Joda. Aku mengharapkan ini darimu. Aku masih punya banyak pekerjaan. Kalau begitu permisi. Mahamangga, aku tidak mengerti mengapa Yang Mulia melakukan ini. Dia mengatakan bahwa dia marah dengan Ratu Joda. Tapi Yang Mulia berhenti untuk berbicara dengannya. Setiap kali dia datang. Baiklah, Ratu Rukaya. Aku akan memberitahukan alasannya. Ruangan Jalal dekat dengan ruangan Ratu Joda. Setiap kali jika dia keluar dari kamarnya, dia pasti melewati ruangan Ratu Joda. Itulah sebabnya mereka begitu sering bertatap muka. Kau adalah kepala permaisuri. Jalal telah memberikanmu seluruh tanggung jawab di istana wanita. Jalal ataupun kau bisa memutuskan di mana setiap orang bisa tinggal. Kau punya kekuasaan untuk memutuskan. Hanya ada satu cara untuk menghentikan itu. Kau harus memastikan bahwa ruangan Jalal tidak dekat dengan ruangannya. Dengar, Moti. Saat ini aku benar-benar khawatir pada keselamatan Yang Mulia. Tapi dia tidak melewatkan setiap kesempatan untuk membuatku cemburu padanya. Dia lebih mengkhawatirkan hadiah untuk Benazir. Dia selalu saja mengejekku setiap ada kesempatan atau kapanpun dia ingin mengejekku. Joda, aku rasa kau harus... Hidup Ratu Rukaya, hidup Yang Mulia Ratu Rukaya. Salam Ratu Rukaya. Salam. Sebentar lagi Benazir akan segera menjadi istri Yang Mulia Raja. Dan sebagai kepala permaisuri, tugasku adalah untuk menjaga kenyamanan Yang Mulia Raja. Itu sebabnya aku ingin kau mengosongkan ruangan. Ini akan menjadi nyaman untuk Yang Mulia, untuk mendapati ruang Benazir lebih dekat dari kamarnya. Sama seperti aku, ruanganmu juga dekat dengan ruangan Yang Mulia, bukan? Dan aku ingin kau mengosongkan ruanganmu untuk Benazir. Dan aku rasa kau juga akan bersedia untuk itu, untuk memberikan kamarmu dipakai oleh Benazir. Kemudian, dia akan dekat dengan Yang Mulia. Dan aku juga telah mengatakan kepada pelayan untuk membantumu, Ratu Joda. Aku harus pergi. Permisi. Aku tahu bahwa semua orang sedang mencoba membuktikan aku bersalah. Tapi kenapa aku harus dipermalukan begini? Apakah sudah menjadi kebiasaan para Mughal untuk mempermalukan ratu mereka? Ada begitu banyak ruangan di istana. Tapi memberikan ruanganku untuk Benazir adalah sebuah usaha yang disengaja untuk mempermalukanku, Moti. Tenanglah, Joda. Yang Mulia pasti tidak menyadari hal itu. Bagaimana dia bisa tidak menyadarinya? Perubahan besar tidak bisa dilakukan tanpa izin dari Yang Mulia. Dia menyadari setiap perbuatannya. Astaga, berarti benar apa yang dikatakan Ratu Joda. Benazir adalah wanita beracun. Aku memanggilmu ke sini bukan untuk membahas tentang Ratu Joda. Aku memanggilmu untuk mendiskusikan tentang strategi kita. Tidak lama lagi Benazir akan membunuh raja. Benazir telah dikirim oleh Abul Malil. Jadi jelas bahwa Abul Malil akan merebut tahta setelah Jalal terbunuh.
Tapi dia tidak tahu bahwa itu tidaklah mudah. Benazir, kita berada dalam masalah. Karena sekarang ini kita tidak akan bisa melarikan diri dari Agra. Adam Khan tidak akan mengampuni kita. Zakira, keberuntungan telah mendukungku. Karena Adam Khan memiliki niat yang sama denganku. Apa maksudmu? Kita akan membunuh Abul Malil segera setelah Jalal dibunuh. Apa kau mengerti itu? Setelah Jalal terbunuh, aku ingin 100 tentara untuk menyerang penjara bawah tanah. Aku ingin kalian semua membunuh Abul Malil. Adam Khan ingin membunuh raja. Bukankah dia saudara angkatnya raja? Ini adalah permainan tahta. Bahkan hubungan darah itu tidak penting. Itulah kenapa dia tidak menangkapku. Bahkan setelah mengetahui kebenaran itu. Bahkan aku akan membantunya. Adam Khan ingin membunuh Yang Mulia Raja. Demi cintaku kepada Abul Malil, aku akan membunuh Yang Mulia Raja secepatnya. Adam Khan dan aku ternyata mempunyai misi yang sama. Kita berdua sedang jatuh cinta. Dia menginginkan tahta dan aku ingin Abul Malil. Kami menginginkan Yang Mulia mati. Ratu Joda, ini adalah keinginan Ratu Hamidah serta perintahnya. Tolong maju dan pegang semangkuk henna. Setelah kematian Jalal, yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan Benazir dan membunuh Abul Malil. Ingat ini baik-baik. Biarkan ini menjadi rahasia kita. Jangan sampai ibu tahu. Apa yang kau bicarakan, Adam? Salam, Ibu. Apa boleh aku tahu yang sedang kau sembunyikan dariku? Kami membicarakan bagaimana menghancurkan pemberontakan Bats Bahadur. Ketika mereka bertanya apakah ibu tahu tentang hal ini, aku bilang, ibu tidak tahu. Dan ibu juga tidak khawatir tentang ini. Ibu dan Raja mempercayakan aku dengan tanggung jawab ini. Kau benar. Aku benar-benar percaya padamu dalam hal untuk memenangkan pertempuran. Kapan kau berencana untuk berangkat ke Malwa? Setelah Raja menikah dengan Benazir, Bats Bahadur akan berpikir bahwa kita sibuk merayakan. Setelah itu kita lakukan serangan yang tidak terduga. Itu adalah strategi yang sangat bagus. Tetap waspada sampai pernikahan Yang Mulia Raja. Yang Mulia Raja telah diserang 1 kali. Aku tidak ingin itu terulang. Aku pamit. Keinginanmu adalah untuk membunuh raja, sedangkan ibumu ingin melindunginya. Karena itu aku minta kalian, agar ibu tidak mengetahui rencana kita. Jika dia mengetahui Benazir adalah seorang wanita beracun, maka dia akan membunuhnya. Jika itu terjadi, mimpiku untuk duduk di atas tahta dan harapan kalian akan hancur sepenuhnya. Kalian mengerti? Iya, Tuan. Aku akan menaiki tahta apapun taruhannya. Iri hati menghasilkan kekaguman. Rasa iri Joda untuk Benazir telah menghasilkan keajaiban. Salam, Yang Mulia. Katakan, Aga Khan, apa yang kau temukan di ruangan Benazir? Kami sudah mencari ke semua ruangan. Kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan kecuali ini. Apa itu? Aku tidak tahu, Yang Mulia. Kemarikan kotak ini. Hancurkan kuncinya. Di mana kotak itu? Di mana dia? Zakira! Aku simpan di sini. Aku tidak tahu bagaimana bisa menghilang. Itu berarti ketika kita berada di ruangan ini, seseorang datang ke sini.
Aku yakin ada seseorang berhasil mengambil kotak itu. Benazir, bagaimana jika mereka membukanya? Kita bisa mati. Apa ini? Aku menyimpan penawar racun, obat penawar racun. Tidak seorang pun bisa menyadarinya. Itu karena obat penawar terlihat seperti mutiara. Bahkan jika ada yang melihatnya, ia tidak akan mengetahui bahwa itu mengandung obat penawar racun. Memang sangat sulit untuk memahami wanita. Kenapa mereka menyukai begitu banyak perhiasan? Dan juga, apa kau temukan sesuatu yang lain? Tidak, Yang Mulia. Sebelum aku menikah dengan Benazir, aku ingin memastikan apakah keraguan Ratu Joda benar atau tidak. Aku tidak ingin kesalahpahaman. Tidak seorang pun akan mengetahui bahwa aku seorang wanita beracun. Aku menghilangkan semua tanda bukti terhadapku. Tapi siapa yang bisa kesini untuk menggeledah ruanganmu? Yang bisa melakukan itu adalah Ratu Joda. Selain Adam Khan, hanya dia yang tahu bahwa aku seorang wanita beracun. Aku yakin dia datang ke sini untuk menemui bukti terhadapku. Dan dia pasti menemukan kotak itu. Tapi dia tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Tidak seorang pun akan bisa menebak bahwa apa yang tampak seperti mutiara ternyata penawar racun. Segera kembalikan kotak itu saat Benazir tidak dalam ruangannya. Seperti yang diperintahkan ini. Kerja bagus. Setelah kau selesai dengan pekerjaanmu, pastikan semua hal ini diletakkan di ruang lainnya. Ratu Rukaya, aku punya permintaan padamu. Lampu ini telah menyala di sini sejak lama. Tolong biarkan lampu itu di sini. Biarkan sumbu lampu ini terbakar habis sendiri. Aku minta maaf Ratu Joda, tapi ruangan ini akan diberikan pada Benazir. Mungkin saja dia tidak suka dengan lampu itu. Karena perhiasan Benazir akan disimpan di sini. Itu sebabnya aku mengeluarkan lampu itu. Ratu Rukaya, aku tidak minta apa-apa darimu. Aku hanya tidak ingin kau mengambil lampu ini. Ratu Joda, tidak ada patung di sini. Mengapa kau membutuhkan lampu di sini? Sebuah lampu tidak hanya melambangkan keyakinan, tapi juga melambangkan sebuah kehidupan. Aku menjaga lampu ini menyala sejak berbulan-bulan. Jika terbakar sendiri dan mati tidak masalah. Tapi dianggap sebagai pertanda buruk jika kita memadamkannya. Aku tidak percaya pada tahayul. Dan lampu itu harus disingkirkan dari sini. Ratu Joda, ini adalah keinginan Ratu Hamidah serta perintah. Tolong maju dan pegang semangkuk henna. Kau telah menjadi begitu iri sehingga kau ingin meninggalkan Agra dan pergi ke Amel. Tidak, Yang Mulia. Keluargaku tidak menerima perbuatan seperti itu. Dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku telah diminta untuk mengosongkan ruanganku, Yang Mulia. Jadi aku melakukannya. Kenapa kau mengosongkan ruanganmu? Aku telah diberitahu bahwa ruangan itu akan diberikan kepada orang lain. Jika ini adalah yang kau inginkan, lalu kenapa aku harus keberatan? Aku tidak memintamu untuk mengosongkan ruangan itu. Lalu siapa yang akan berada di ruangan itu? Jangan bersikap seolah-olah tidak tahu, Yang Mulia. Kau ingin ruangan itu diberikan pada Benazir, kan? Aku tidak keberatan terhadap hal itu. Yang aku inginkan hanyalah agar lampu di sana tetap menyala. Cahaya lampu tidak bisa dipadamkan begitu saja. Karena itu adalah pertanda buruk. Tapi aku masih tidak keberatan.
Tunggu, Joda. Ikutlah denganku. Kalian boleh pergi. Apa-apaan ini, Rukaya? Apa aku memintamu untuk mengosongkan ruangan Ratu Joda? Tidak, Yang Mulia. Aku melakukan ini untuk kenyamananmu. Karena kau memberiku tanggung jawab untuk mengurus istana ini. Jadi, Yang Mulia, aku bisa memutuskan perubahan. Aku ingin ruangan Benazir lebih dekat denganmu demi kenyamananmu. Kau tidak perlu khawatir tentang kenyamananku. Joda akan tinggal dalam ruangan ini. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi kau telah memberikan tanggung jawab untuk mengurus istana pada Ratu Rukaya. Oleh karena itu, dia dapat memutuskan di mana atau siapa yang akan tinggal di istana selain kau. Dan kau akan melawan kata-katamu sendiri jika kau menghentikan Ratu Rukaya. Mam Angga, tapi aku telah memberikan janji pada Ratu Joda. Aku tidak akan mencampuri urusan keyakinannya. Dan aku akan menghormati keyakinan agamanya. Yang Mulia, kau menentang perkataanku yang kau berikan padaku untuk melindungi keyakinan Ratu Joda. Baiklah. Aku tidak akan mencampuri tugas-tugasmu. Tapi aku ingin segala sesuatunya dikembalikan dalam ruangan ini. Apa yang akan kau lakukan? Rukaya, aku telah membuatmu menjadi kepala permaisuri sehingga kau bisa memutuskan siapa dan di mana dia bisa tinggal. Tapi kau tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan di mana aku tinggal. Aku telah memutuskan bahwa aku akan tinggal dalam ruangan ini. Apakah kondisi seperti ini menjadi masalah bagimu? Tidak. Bagus, karena ruangan ini adalah milikku, jadi aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku mau. Pada Ratu Joda, dan itu perintahku bahwa lampu dan patung dewa akan selalu terjaga di dalam ruangan. Kau berada di sisi Ratu Joda, bukan berada di sisiku lagi. Kau telah merendahkanku. Tidak, Ratu Rukaya. Aku tidak memperlakukanmu menjadi lebih rendah. Kau tidak melakukan sesuatu yang baik dengan mengosongkan ruangan Ratu Joda. Bahkan kau merendahkan dirimu. Aku tidak ingin kau kehilangan rasa hormat dengan melakukan hal ini karena kau adalah kepala permaisuri. Rukaya, kau berdiri jauh lebih tinggi daripada Ratu Joda. Kau adalah seseorang yang memberikan kepentingan padanya dengan mengosongkan ruangannya. Aku tidak memberikan dia kepentingan. Aku memberinya ruangan dan bukan kepentingan sepertimu. Dan aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah masuk ke dalam ruangan ini lagi. Joda, kau jangan khawatir. Kau bisa tinggal di sini dengan Tuhanmu. Aku tidak akan pernah masuk ke ruangan ini karena aku tidak akan mengulangi kesalahan. Kenyataannya, aku bahkan benci melihatmu. Aku bahkan tidak ingin melihatmu. Bahkan jika kau mati sekalipun, entah apa yang merasuki saat ini dalam jiwa. Joda, katakan padaku,
Apa kau senang mendapatkan ruanganmu kembali dan bahwa lampu itu untuk Tuhan masih menyala? Atau kau marah karena Raja tidak pernah melangkahkan kaki ke ruangan ini lagi? Aku yakin kau pasti marah karena kau tidak mendapatkan kepercayaan dari Raja, meskipun kau mendapatkan kembali ruanganmu. Mahamangga, seharusnya aku tidak mengambil saran darimu. Hari ini, aku telah dipermalukan. Karena saranmu, aku melakukan sesuatu yang menentang reputasi seorang ratu. Bagaimana bisa aku merendahkan diriku sendiri untuk membuktikan Ratu Joda lebih rendah? Cih. Yang mulia benar. Jika dia tidak memberikan kepentingan pada Ratu Joda, kenapa aku harus memberikan padanya? Aku telah bebankan kehormatanku sendiri dengan memberinya kepentingan. Aku tidak marah dengan Yang Mulia untuk melawan keputusanku ini. Kenyataannya, aku senang bahwa dia mendukung Ratu Joda karena itu dia menjaga posisi, martabat, dan kehormatanku. Ratu Joda dan Adam Khan adalah orang yang tahu bahwa aku wanita beracun. Adam Khan tidak akan memeriksa ruanganku karena dia akan mendukung tujuanku. Itu berarti Ratu Joda telah memeriksa ruanganku. Dia sedang mencari bukti-bukti terhadapku. Kau melakukan usaha terakhirmu, bukan? Tapi kau tidak berhasil. Kau tidak akan menemukan apa-apa. Simpan saja kotak perhiasanku. Karena Yang Mulia Raja telah memberikan perhiasan yang banyak untukku. Simpan baik-baik kotak perhiasanku itu. Kotak perhiasan apa? Apa yang dibicarakan oleh Benazir? Ratu Joda, ini adalah keinginan Ratu Hamidah serta perintahnya. Tolong maju dan pegang semangkuk henna. Benazir, meskipun tidak ada satu dari keluargamu di sini untuk pernikahanmu, kami tidak akan membuatmu merasakan ketidakhadiran mereka. Mahamangga dan aku akan menjadi keluargamu sekarang. Aku harap kau adalah masa depan yang cerah. Dan ini adalah hadiah untukmu. Ambillah. Benazir, di sini ada 51 gaun yang terbuat dari sutra Banggal. Juga ada perhiasan bertatakan batu mulia. Ini semua hadiah untukmu. Ratu Rukaya, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kau adalah kepala permaisuri Yang Mulia Raja. Namun kau memberikan begitu banyak penghormatan kepadaku. Aku akan menjadi ratu, tapi aku akan melayanimu sepanjang hidupku sebagai seorang pelayan. Aku berutang budi padamu. Kau mengagumkan, Benazir. Jika kau memiliki sikap tunduk, kau tidak akan menghadapi masalah apapun. Yang beberapa orang lain di istana wanita ini yang harus mereka hadapi. Aku akan selalu mencoba yang terbaik untuk melakukan segala sesuatu yang kau katakan. Salam. Salam. Ratu Salimah, bahkan seorang pelayan tahu posisiku di istana. Dia tahu bagaimana menghormati seorang kepala permaisuri. Tidak seperti beberapa ratu lain yang tidak tahu bagaimana menghormati ratu lain. Benazir cukup bijaksana. Dia memahami dia akan menjadi yang pertama dalam catatan baikku. Juga dalam catatan Yang Mulia. Tapi beberapa ratu bodoh ingin melunakkan hati Yang Mulia. Mereka lupa bahwa aku kepala permaisuri. Mereka membuktikan diri mereka lebih rendah.
dengan melecehkan seorang ratu yang paling penting di sini. Banyak pelayan dan para ratu yang sudah meninggalkan istana wanita ini. Satu-satunya hal yang akan selalu tetap adalah hubunganku dengan Yang Mulia. Aku katakan padamu, karena kau adalah kepala permaisuri selanjutnya, dan oleh karena itu, kau harus mengetahui kode etik dalam istana wanita muda. Yang Mulia, menurut ritual 7 perempuan yang menikah harus memegang mangkuk henna. Baru pengantin perempuan bisa memakai henna. Baiklah. Menantuku, Ratu Rukaya, Ratu Salima, dan Ratu Joda, Javeda, Mahapara, dan Rahat. Merekalah yang akan memegang mangkuk itu. Ratu Joda, ini adalah keinginan Ratu Hamidah serta perintahnya. Tolong maju dan pegang semangkuk henna. Tujuh perempuan yang sudah menikah akan membuat pacar di telapak tangan Benazir. Selamat untukmu. Joda, majulah dan buatkan henna di tangannya. Joda, kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Henna yang kau bawa di tanganmu. Ya ampun, apa yang terjadi? Ini tidak bagus jika henna di tangan pengantin perempuan menjadi busuk.